Benarkah setiap orang memiliki jin pendamping atau khodam yang sudah ada sejak lahir? Bisakah khodam tersebut membawa petaka atau pengaruh buruk dalam kehidupan? Dan benarkah terdapat khodam yang bisa didapat dengan ritual untuk mendapatkan kesaktian hingga kekayaan? Lantas apa sebenarnya fungsi khodam tersebut? Malam ini, Misteri Dunia akan mengupasnya. Khodam pendamping belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Bermula dari sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, di mana seorang pemainnya selamat dari sosok siluman pengganggu. Rumor beredar jika pemain tersebut diduga dijaga oleh sosok khodam dari leluhurnya. Menurut catatan Primbon Jawa, penjaga gaib yang ada di tubuh manusia dipercaya merupakan warisan yang didapat secara turun-temurun, di mana tugasnya untuk mendampingi dan menjaga keturunannya jika ada yang berniat jahat dan sedang berada di tempat beraura buruk. Namun masih banyak manusia yang belum menyadari, lantasan seringkali sulit untuk dideteksi kehadirannya. Untuk mengetahui orang itu berkhodam atau tidak, ya biasanya orang-orang tertentu memang dia mempunyai pandangan tersendiri ketika dia melihat ada orang yang khodamnya tiba-tiba muncul di hadapan dia. Ada yang secara langsung seperti itu, ada juga yang memang dipelajari gitu. Dia melakukan ritual-ritual tertentu untuk katakanlah membuka mata batin gitu ya. Itu juga bisa gitu. Secara tidak sadar, khodam akan berusaha menuntun orang yang terpilih untuk ke arah lebih baik, membimbing dengan tingkat kejelasan dan metode yang beragam. Namun, tak sedikit pula yang berusaha menolak keberadaannya, meski mereka sebenarnya selalu ada untuk memagari dan meredam tuannya dari energi negatif. Untuk menjawab rasa penasaran, tim Misteri Dunia bersama Ki Alam, seorang pakar pelukis khodam gaib, mencoba untuk melihat dan memvisualisasikan secara langsung sosok pendamping gaib dari orang-orang yang akan dipilih secara acak di lokasi. Ini saya sekarang sudah ada di dalam lokasi taman dan saya melihat beberapa pengunjung di sini dan saya tertarik ada satu wanita di sini yang lagi duduk sendiri. Kayaknya di mata saya ada sesuatu yang diperlihatkan di dalam diri dia. Saya mau coba dekatin. Halo, assalamualaikum. Permisi Mbak. Ya. Namanya siapa? Boleh saya tahu? Alia. Alia. Kamu menonjol ada sosok perwujudan sosok kayak perempuan pakai konde gitu. Sepertinya itu yang melindungi kamu dengan energinya ketika kamu sedang lengah gitu. Dan saya mau coba memvisualin ya, gambarin nanti di sini langsung gitu, biar nanti kamu bisa ngelihat dan setelah itu nanti saya jelasin lebih rinci lagi gitu. Boleh ya? Iya boleh. Minta kertasnya. Ah, ini aja. Ki Alam memulai visualisasi wujud khodam milik Alia. Alia, saya tadi menangkap sebuah energi dari dalam diri kamu dan energi itu mewujud sosok wanita ini gitu. Dan wanita ini sudah mengikuti kamu tuh sejak kecil. Jadi ini yang tanpa kamu sadari beliau bisa membantu kamu dalam setiap kamu lengah. Misalkan nanti mau ada kejadian apa, kadang-kadang dia juga ngasih tahu. Mungkin Alia pernah kayak kok kayak ada sesuatu, insting kamu tiba-tiba begitu gitu, kayak mau ada apa gitu. Itu Firasat. firasat seperti itu gitu. Kalau firasat emang sering, mimpi juga sering sih, tapi nggak pernah sampai yang engah gitu. Aku pernah kejadian waktu itu, waktu aku SMA. Jadi aku biasa kan berangkat sekolah
jemput temen. Begitu sampai tuh aku udah ngomong, ih semalam gue mimpi terbang gitu kan. Ya. Nah temen aku tuh langsung bilang gini, ih semalam gue mimpi guling di jalan gitu. Dan kita tuh jadi cerita-cerita gitu kan sepanjang jalan. Ya bener, belum nyampe sekolah udah jatuh. Beneran dia beneran guling, aku beneran loncat dari motor. Oh gitu. Iya. Karena ini saya sudah buatkan dan ini saya kasih buat kamu, buat kenang-kenangan, nanti bisa coba nanya-nanya ke orang tua kamu gitu. Nyai Sumanding itu siapa, dan nanti suatu saat kamu akan tahu. Tiba-tiba saja Ki Alam mendapat tarikan untuk melukis Khodam yang ada pada sosok pengunjung lainnya. Seperti Khodam yang ada kaitannya dengan amalan tertentu. Seperti apa wujud Khodam kali ini? Ini dari tadi kayaknya di atas saya ketarik ada satu energi yang menarik saya ke sini. Oh kayaknya ini nih, dua orang ini cukup menyita perhatian saya nih. Tapi saya nggak usah nanya, langsung aja. Saya mau coba langsung sketsa aja yang tadi udah saya lihat. Ada sosok lain di balik dua orang ini. Assalamualaikum. Tadi saya tanpa sepengetahuan Mbak Fitri sama Mas Heri itu, saya melukis sosok lain di belakang kalian. Ini dua-duanya saya bikin ya, tapi saya jadiin satu. Kenapa ya? Aduh. Ya, yang digambar di saya itu ya sama. Ini jadi saya menangkap satu sosok yang keluar dari sisi lain Bang Heri, sosok seorang, ya boleh dikatakan dia seperti jawara ya. Dia seperti jawara, dan tapi nggak jawara banget. Artinya dia disegani dan lebih masuk ke religius sebenarnya. Lebih ke religius. Namanya saya dapat bocoran namanya Ki Juki. Sepertinya itu leluhur juga dari. Jadi ketika saya mau trek-trekan, saya nyalip ke kanan, ada bajai, saya masuk kolong. Ayo. Apa tuh, Ki? Ada yang noel saya kakinya. Siapa tuh? Dari sosok yang mana? Udah, nggak boleh cerita. Oke. Saya nggak mau ceritain. Iya kayaknya itu. Menariknya, Khodam yang dimiliki oleh Fitri terdapat sosok perempuan yang memiliki kaitan erat dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Bagaimana ceritanya? Ada sosok putri yang ngikutin Fitri itu sejak lama sebenarnya. Aslinya orang mana, Pak? Aku orang Jakarta. Jakarta. Tapi ada leluhur yang dari bukan Indonesia ya. Dari Timur Tengah ada, sama dari luar pulau di Aceh juga ada. Saya tadi sempat komunikasi, Mbak Fitri itu memang ada keturunan dari sana. Dan bahkan dari sana itu masih ada sangkut paut ke Bunda Ratu. Bunda Ratu Selatan? Iya, muncul di hadapan saya tadi satu sosok harimau. Cuma harimaunya apa ya? Dia itu nggak kayak harimau hewan biasa gitu. Jadi memang harimau yang berbeda dengan harimau hewan biasa. Liar gitu maksudnya? Iya, dia bentuknya hampir kadang-kadang kayak sedikit kayak manusia mukanya gitu. Ya, dan melindungimu itu, menjagamu itu salah satunya sosok harimau juga. Dia mengikut dari energi dia sendiri malah.
kamu tuh punya energi yang sangat luar biasa sebenarnya. Tiba-tiba saat mencari target lainnya untuk dilukis, Ki Alam justru tertarik pada energi besar di dekat taman. Tak disangka, yang ia datangi adalah seorang ustadz penjaga sebuah makom keramat Pangeran Papak. Lantas, sosok seperti apa yang selalu mendampingi dan menjaga sang ustadz? Assalamualaikum. Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Nah, ini pemirsa Misteri Dunia. Malam ini saya mencoba menggambarkan sosok-sosok yang berada di belakang Bapak Ustadz ini yang sudah lama memelihara lokasi di sini, dan alhamdulillah beliau juga memperkenankan saya untuk melukisnya, dan saya mau tanya-tanya langsung ke Pak Ustadznya. Ini hasil yang saya dapat Pak Ustadz. Pokoknya diperlihatkan itu aja bahwa beliau salah satu leluhur yang doa dan karomahnya masih mengalir gitu Pak Ustadz ke anak cucunya, termasuk Pak Ustadz. Dan dari Pak Ustadz sendiri itu sebenarnya banyak juga, ada cahaya-cahaya yang mengelilingi Pak Ustadz, cuman saya nggak bisa menggambarkan di sini karena keterbatasan ini medianya. Pak Ustadz Abdul Rauf ini termasuk orang-orang terpilih gitu. Dan alhamdulillah saya bisa bertemu langsung dengan beliau. Itu terima kasih banyak Pak Ustadz. Ternyata bisa banyak jenis khodam pendamping. Bahkan dalam satu orang manusia saja bisa memiliki khodam hingga puluhan atau ratusan, tergantung dengan kekuatan dari manusia itu sendiri. Lantas apa saja jenis-jenis khodam tersebut? Dan benarkah terdapat khodam yang bisa untuk membuat seseorang sukses dengan mudah? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap di Misteri Dunia. Setiap orang tentunya ingin selalu diselimuti keberuntungan dan hingga keselamatan. Percaya tak percaya, bila hal tersebut mungkin saja terjadi, lantaran ada turut andilnya khodam pendamping. Jika dilihat dari mata batin, terdapat dua warna khodam yang menempel pada manusia, yaitu warna hitam sebagai pertanda kejahatan dan warna putih sebagai kebaikan. Secara fungsi dari khodam pendamping, digambarkan dari sebuah energi yang dipercaya si pemiliknya akan merasa aman dan lebih percaya diri dalam melakukan sesuatu. Telinga berdenging dan ada tanda garis di ujung kuku, dipercaya sebagai satu tanda orang tersebut memiliki pendamping gaib. Lantas, adakah ciri lain seseorang yang memiliki khodam penjaga? Ya, ciri-ciri yang paling gampang ya untuk orang-orang yang diikuti oleh khodam. Ini ada pertanda-pertanda. Kalau dia mau keluar rumah, perasaannya nggak enak, seperti itu kadang-kadang. Kemudian ada lagi biasanya berdenging di telinga kiri atau kanan. Itu adalah bisikan makhluk gaib yang belum bisa ditangkap oleh dia secara jelas. Seperti itu. Bisikan berdenging itu bisa antara 3 sampai 10 detik. Kemudian ada contoh satu lagi, ada di bagian tangan manusia. Di jari ini ada orang yang memang khusus suka banget diikutin khodam, nanti tergambar di jarinya. Ujung kuku dengan daging ini ya. Itu ada tandanya di situ. Biasanya orang yang diikuti khodam akan berwarna keunguan. Manusia tak perlu melakukan ritual tertentu untuk mendapatkan khodam pendamping, karena sifatnya otomatis ada secara turun-temurun. Inilah yang disebut khodam penjaga leluhur. Khodam satu ini berasal dari keilmuan nenek moyang, di mana ia dulunya sering melakukan tirakat, puasa atau ahli tapa berata. Konon, khodam pendamping dari leluhur ini biasanya akan mendampingi keturunannya hingga akhir hayat. Keturunan yang memiliki tanda dan kesamaan khusus serupa dari nenek moyangnya lebih berpeluang besar mendapatkan warisan penjaga, walau semuanya itu kembali seatas izin Sang Pencipta. Benarkah demikian? Begini penjelasannya.
Untuk jenis khodam banyak sekali. Banyak sekali, ada yang berupa khodam berupa manusia biasa ya, seperti bentuknya seperti kita. Kemudian ada yang berbentuk hewan. Kemudian ada yang berbentuk nggak jelas. Dalam arti berbentuk nggak jelas ini wujudnya bisa berubah-ubah karena dia dari bangsa jin. Ada dua macam untuk khodam leluhur. Yang pertama adalah khodam leluhur dari leluhur kita yang kemudian mengikuti karakteristik yang sama dari keturunannya. Yang kedua adalah khodam leluhur yang melindungi seluruh keluarga. Biasanya dalam arti kalau ada keluarga yang mempunyai masalah, maka khodam tersebut akan ikut turut campur membantu keluarga-keluarga keturunannya seperti itu. Ada pula jenis khodam keilmuan. Umumnya khodam ini akan muncul ketika orang tersebut kerap melakukan tata laku khusus dan belajar ilmu tertentu, seperti puasa, mengamalkan bacaan hizib, dan banyak berzikir. Jika rutin dilakukan, maka secara otomatis dari fadilah dan keutamaan kandungan kalimat asma Allah, khodam baik tersebut akan datang dengan sendirinya. Jelas, kalau misalkan manusianya sendiri mempunyai akhlak buruk, khodam itu akan berubah menjadi buruk. Tidak jauh beda dengan korin. Korin itu bisa baik kalau orangnya baik. Korin itu bisa galak kalau orangnya pun juga galak gitu. Jadi sebenarnya tergantung ke dalam diri manusianya sendiri. Selain sudah dimiliki sejak lahir, ada pula beberapa orang yang sengaja untuk mencari khodam penjaga. Salah satunya lewat benda-benda bertuah, seperti ajimat, mustika, dan pusaka. Khodam benda bertuah ini diyakini mempunyai kekuatan yang bisa didapat dari pemberian guru spiritual. Ada juga dari penarikan di tempat keramat, yang konon dipercaya khasiatnya untuk kekuatan, kekebalan, penarik rezeki, dan juga keselamatan bagi sang pemiliknya. Namun, kesaktiannya khodam buatan jauh lebih rendah dibandingkan yang bertuah alami, dan pengaktifannya harus dilakukan dengan berpuasa atau memberikan sesajian khusus. Khodam dari benda-benda bertuah ya, khodam dari benda-benda bertuah itu biasanya 2 kali datang ke kita. 2 kali datang adalah saat pertama kita akan mendapatkannya. Meskipun itu ibaratnya dimahari atau dibeli dengan uang, seperti itu kita biasanya dapat mimpi-mimpi tertentu. Begitu kita dapat barangnya, ada 2 kemungkinan lagi. Yang pertama akan didatangi secara langsung, yang kedua memang harus ditebus dengan puasa lagi, setirakat-tirakat khusus untuk mengaktifkan isinya khodam tersebut. Kalau khodam yang ada di dalam benda itu adalah khodam kesaktian. Jadi khodam kesaktian yang masuk ke dalam benda itu yang biasanya tidak mempunyai tempat tinggal atau tidak mempunyai seseorang yang untuk dibantu. Jelas akan mempunyai dampak negatif kalau misalkan orangnya mempergunakan barang tersebut untuk kesesatan atau kejelekan. Yang satu ini menjadi salah satu khodam yang paling banyak dicari. Namanya khodam para raja, merupakan sosok makhluk pelindung di mana dulunya pernah mendampingi para raja di tanah Nusantara. Para raja memiliki banyak peninggalan non-fisik dan fisik, seperti pusaka yang menjadi tempat berlabuh para khodam pelindung. Namun, setelah para penguasa meninggal, para khodam yang kini tanpa tuan akan segera mencari manusia baru yang akan dihinggapinya. Konon, orang dengan khodam raja biasanya terlihat penuh wibawa, memiliki pesona dan karisma tersendiri, yang secara otomatis dapat menarik sukma dan hati orang-orang di sekitarnya. Khodam raja itu bukan sesuatu yang bisa menurun, Mbak Fam. Karena khodam raja itu memang harus didapatkan, kita harus memantaskan diri ibaratnya. Karena mereka-mereka yang sudah berada di level atas tataran supranatural atau tataran spiritual, itu tidak akan bisa dengan mudahnya sinkron ke kita. Kita harus memantaskan diri dengan berbagai tirakat untuk mendapatkan sinkronisasi energi. Namun yang pasti, dari berbagai jenis khodam yang sudah disebutkan, tentunya juga akan menyesuaikan dengan sifat dan karakter seseorang. Jika seseorang rajin menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan-larangan agama, maka sang penjaga akan terus mengikuti orang tersebut tanpa terhalang pantangan yang macam-macam. Kalau khodam insya Allah gampang untuk didapatkan. Jadi khodam pun juga kadang ada ya yang menunggu di salah satu surat.
Contohnya di surat Al-Ikhlas itu kan ada hodamnya. Terus di surat ayat kursi itu juga ada hodamnya. Di surat Al-Fatihah juga ada. Jikalau kita ingin mempunyai hodam barokah yang ada di dalam ayat suci Al-Quran, berarti kita harus mengamalkan surat-surat tertentu yang mempunyai hodamnya.